Maraknya kasus pelecehan turut menjadi persoalan yang besar bagi publik, khususnya di kalangan para mahasiswa. Kekhawatiran ini menimbulkan munculnya sejumlah fenomena akun-akun di media sosial yang berupaya untuk mengungkap kasus pencabulan di lingkungan kampus. Ya, betul sekali Feby. Akun-akun ini seringkali disebut sebagai akun cabul. Meskipun fenomena ini dianggap sebagai salah satu solusi terbaik dalam mengungkapkan kasus pencabulan di lingkungan kampus, namun hal ini tentu perlu dipertanyakan kembali ya terkait dengan kredibilitas dalam mengungkapkan kasus tersebut gitu. Selengkapnya telah kami rangkum untuk Sobat Visip berikut liputannya. Halo Sobat Visip. Berbicara mengenai kekerasan seksual yang kerap kali menimpa masyarakat, termasuk mahasiswa, kini muncul fenomena akun media sosial dengan membawa nama kampus yang berusaha untuk mengungkap predator kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ikuti saya untuk melihat bagaimana fenomena ini terjadi. Pelecehan dan kekerasan seksual yang semakin marak merajalela tentunya memicu kekhawatiran bagi siapa saja, termasuk bagi mahasiswa. Hal inilah yang memicu rasa kepedulian sosial oleh sejumlah golongan terhadap korban, sehingga muncullah fenomena akun cabul. Sobat Visip, saat ini saya sedang berada di LPPM, tepatnya pada Pusat Penelitian Gender dan Pelayanan Masyarakat, untuk mengetahui seperti apa tanggapan dari unit Layanan dan Pengaduan Kekerasan Seksual Universitas Jenderal Sudirman mengenai hal ini. PPGAPM atau Pusat Penelitian Gender dan Pelayanan Masyarakat merupakan lembaga milik Universitas Jenderal Sudirman yang berkompeten serta berperan sebagai pusat rujukan informasi, kajian, advokasi, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta pelindungan anak terutama mahasiswa. Sehingga dengan kemunculan akun-akun cabul yang kerap kali mengungkap kasus pelecehan inilah mampu menarik perhatian bagi lembaga yang bergerak di sektor tersebut. Salah satunya PPGAPM. Seperti yang kita ketahui sekarang ini kan sedang marak ya Dek ya, sedang marak perhatian masyarakat juga banyak gitu mengenai kasus-kasus tentang kekerasan seksual, terutama yang terjadi di kampus gitu ya. Dan ada juga beberapa akun yang memang mempublikasikan hal itu, maupun ada orang-orang yang istilahnya istilahnya spill the tea gitu ya, agak dibocorkan sedikit-sedikit gitu. Nah itu saya rasa merupakan fenomena yang ya tidak terhindarkan ya, karena memang animo masyarakat juga sangat tinggi yang terkait dengan kekerasan seksual, dan ada semacam kebutuhan untuk hal tersebut itu untuk segera ditanggapi gitu. Mungkin ada juga yang berpikir bahwa dengan memberitakan ke sosial media itu dalam tanda kutip ya lebih cepat tertangani seperti itu. Ya bisa dipahami jika kemudian ada fenomena seperti itu. Meskipun keberadaan akun cabul tersebut bisa dianggap sebagai alternatif dalam memberikan efek jera kepada para pelaku pelecehan seksual, namun sejauh mana kredibilitas akun cabul tersebut dalam menyelesaikan persoalan kasus pelecehan dan kekerasan seksual di kampus? Itu memang perlu ada istilahnya itu kita recheck ya, sama seperti misalnya kalau bagaimana kita mau repost gitu ya, kita harus ngecek dulu kebenarannya dan kemudian memastikan bahwa memang sumbernya itu jelas dan dapat dipercaya. Ada resiko ketika kemudian itu dianggap dianggap sebagai hal yang belum jelas gitu ya, kemudian ada yang tidak nyaman kemudian melakukan pelaporan gitu ya, misalnya kemudian penuntutan, itu juga ada konsekuensi hukum, apalagi kita sekarang punya undang-undang ITE gitu. Jadi memang harus hati-hati dan dipikirkan secara masak-masak. Akan lebih baik kalau saya rasa begitu ya, itu dilaporkan ke lembaga yang memang mengurusi. Persoalan munculnya akun cabul masih menjadi pertanyaan besar bagi sebagian masyarakat. Sehingga tak heran apabila akun-akun tersebut mampu memicu kontroversi tatkala aktivitasnya yang bergerak dalam mengungkap kasus-kasus pelecehan seksual di kampus. Kalau dilihat dari efektifnya, kita mungkin bisa lihat dari berbagai sudut pandang ya. Kalau dilihat dari viralnya atau
untuk menarik perhatian dari masyarakat luas. Kalau seperti itu memang iya cepat sekali. Namun ada juga sisi yang perlu dipertimbangkan. Jadi ketika kita berbicara di sosial media seperti juga yang kita sudah ketahui bersama gitu ya, itu kan kita juga tidak bisa membedakan mana yang akun yang betul-betul akun asli, mana yang kemudian akun yang hanya dibuat untuk iseng gitu hanya, atau akun yang memang digunakan untuk kepentingan tertentu. Yang perlu menjadi perhatian adalah ketika kemudian ada yang memberikan komentar, misalnya spill berita gitu ya tentang kekerasan seksual, mungkin banyak yang mendukung, tapi ketika kemudian ada yang memberikan tanggapan yang sifatnya itu justru menyerang korbannya gitu, itu saya rasa akan memberikan efek yang lebih, karena orang dalam kondisi menjadi korban kekerasan seksual itu sebenarnya kan memerlukan bantuan ya, memerlukan bantuan. Yang pertama adalah memastikan bahwa kondisinya, terutama kondisi mental dan psikologisnya itu aman. Jadi ketika kemudian di-spill malah dikomentari negatif, itu artinya akan berakibat negatif ke korbannya. Ada potensi harm yang cukup besar gitu ketika kemudian di-spill di media. Meskipun keberadaan akun cabul dinilai sebagai alternatif dalam menguak pelaku di balik kasus kekerasan seksual, namun eksistensi akun cabul ini tak terlepas pula dari berbagai potensi negatif lainnya. Jadi misalnya jika ada kejadian yang kurang menyenangkan terjadi pada baik adik-adik mahasiswa maupun teman-teman dosen dan rekan-rekan tenaga kependidikan, itu jangan ragu untuk bisa melapor gitu ya. Jadi kami sampai dengan saat ini masih sangat menjunjung, dan nomor 1 itu rule-nya adalah kerahasiaan. Memang yang paling ideal itu adalah laporannya itu dari korban sendiri gitu. Tapi misalnya kalau korban merasa tidak nyaman dan memerlukan misalnya pendampingan gitu ya, ditemani oleh misalnya rekan atau yang lain, itu pun tidak apa-apa gitu. Yang penting lapor dulu, insya Allah akan ditindaklanjuti. Demikian Sobat Visip, informasi terkait munculnya fenomena akun cabul di kampus Universitas Jenderal Sudirman yang menjadi perbincangan khususnya bagi para mahasiswa. Alma Rizkita dan tim melaporkan untuk Visip on this week.